Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa li syafaati Rasulillah wa bi barakatihi masyayikhina masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Takror jilid 1 sampai materi terakhir. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan makna banyak dengan mengubah bentuk mufradnya yang mengikuti wazan-wazan tertentu. Jamak taksir yaitu menunjukkan arti banyak, yang merubah bentuk mufradnya dengan mengikuti wazan-wazan tertentu. Jamak taksir dibagi ada dua, ada qillah, ada kasroh. Qillah itu artinya sedikit, kasroh itu artinya banyak. Jamak qillah adalah kalimat yang menunjukkan arti banyak dari hitungan 3 sampai 10. Sedangkan jamak kasroh adalah kalimat yang menunjukkan arti banyak dari hitungan 11 dan seterusnya. Nah, cara memahami jamak taksir itu gampang. Yang penting hafal wazan-wazannya, baik itu dari wazan jamak qillah dan jamak kasroh. Wazan-wazan jamak qillah artinya wazan yang nantinya akan diikuti oleh beberapa kalimat atau kalimat yang mengikuti wazan-wazan jamak qillah. Itu diantaranya af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Itu wazan-wazan jamak qillah. Artinya jamak taksir itu menunjukkan arti banyak. Contoh, zamanun itu menunjukkan arti satu, berarti isim mufrad. Zamanun. Kalau isim tasniahnya apa? Zamanani. Zamanani itu isim tasniah. Sedangkan jamaknya adalah azminatun, mengikuti wazan af'ilatun. Ketika ada kalimah kok mengikuti wazan-wazan 4 ini, yaitu wazan dari qillah, itu menunjukkan arti banyak. Kalau azminatun itu artinya berarti beberapa zaman. Azminatun mengikuti wazan af'ilatun. Oh, berarti ini jamak taksir, yaitu mengikuti jamak qillah, wazan jamak qillah. Kemudian dorbun artinya apa? Pukul, pukulan. Dorbun, pukulan. Kalau dua pukulan apa? Dorbani ketika rafa. Kalau nasab jarnya dorbaini. Kemudian jamaknya dorbun itu adrubun, mengikuti wazan af'ulun, beberapa pukulan. Kemudian fatan artinya apa? Pemuda. Fatan, pemuda. Kemudian kalau dua pemuda apa? Fatayani. Kalau dua pemuda apa? Fatani apa fatayani? Fataya. Kemudian jamaknya fityatun. Itu fityatun, beberapa pemuda. Fatan nanti pembahasannya di belakang. Kok fatan itu apa? Ada huruf ilatnya apa nanti di belakang. Kemudian babun. Babun artinya pintu. Kalau dua pintu, babani atau babaini. Kemudian jamaknya abwabun, mengikuti wazan af'alun, beberapa pintu atau pintu-pintu, ya pintu banyak. Itu jamak taksir yang mengikuti wazan qillah. Kemudian ada jamak kasroh.
Sedangkan wazan-wazannya jamak kasroh itu banyak sekali. Namun di antaranya di sini ada hanya fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun. Wazan jamak kasroh itu banyak, sekitar ada 20 lebih. Cuman yang sering kita dapatkan di kitab-kitab atau dalam tulisan di kitab kuning itu sering muncul wazan-wazan ini. Fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, fu'alun, fa'alatun. Contoh, rasulun itu mufradnya rasulun, satu rasul, seorang rasul. Kalau dua apa? Rasulani atau rasulaini. Maka jamaknya menjadi rusulun, mengikuti wazan fu'ulun. Kemudian wajhun, mananya apa? Wajah. Kalau dua wajah? Wajahani. Jamaknya wujuhun, mengikuti wazan fu'ulun. Qid'atun, artinya apa? Hah? Potongan. Qid'atun, sak potong, sak cuil. Jamaknya qita'un, qita'un, mengikuti wazan fi'alun. Kemudian rihun, mufradnya rihun. Kalau tasniyah apa? Rihani atau rihaini. Maka jamaknya riyahun, mengikuti wazan fi'alun. Kemudian ghurfatun. Ghurfatun itu apa? Ya, nasi mana nih ruangan, ada yang ya ruangan ya kena wis, sak ngertimu ruangan wis. Aslinya hurufun itu cawukan, sak cawi. Kalau kalau isim tasniyahnya berarti apa? Ghurfatani. Kemudian ketika jamak menjadi ghurafun, yaitu beberapa kamar atau beberapa cawuan itu apa jenenge? Nek nyiduk banyu iki apa? Ha iya. Bahasa Indonesianya apa? Cidukan. Itu bahasa Indonesia iku ya. Iki bahasa gayu. Gayu kan karo gayu. Kemudian sahirun. Sahirun isim mufrad. Nah, kalau isim tasniyahnya apa? Sahirani atau sahiraini. Artinya apa? Pesihir apa? Tukang sihir ya. Penyihir. Dukun ya. Kemudian kalau jamaknya saharatun, fa'alatun. Nah, wazan-wazan ini harus hafal. Kalau tidak hafal nanti tidak bisa menganalisa kalimat. Kalau wazan kilah itu af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun, panjang, af'alun. Sedangkan jamak kasroh adalah fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, wa'alun, fa'alatun. Dan harus hafal. Kalau tidak hafal nanti tidak bisa menganalisa atau mendeteksi satu kalimat ini ikut wazan apa. Siap ngapal no? Tak kasih 1 menit untuk menghafalkan. Mulai. 1 menit itu suwe lho. Kau tak tes bareng ya. Waktu habis. 1 menit lebih. Hafal? Ayo bareng-bareng. Jamak kilah dulu. 1, 2, 3. Tengernya gampang, pokoknya af'ilatun, fi'latun, gampang, hanya 4 tok lho, ngapalno 4 kan gampang. 4. Af'ilatun, fi'latun, af'alun. Tengernya niku mesti fa-nya mati dulu. Af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Nah, kepengen mudah ya. Huruf fa-nya yang mati itu dijadikan satu, misalkan af'ilatun, af'ulun, af'alun, fi'latun. Itu gampang. Terserah kowe. Kepenake kepriye sesuai urutan ini atau ben kabang ya af'ilatun, af'ulun, af'alun baru fi'latun.
Nah, itu harus hafal. Kalau ndak hafal nanti tidak bisa mendeteksi, menganalisa satu kalimat. Sedangkan jamak kasroh paling gampang, fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, alatun. Gampang. Sesuai dengan misalnya kalau fu'ulun ya bacanya fu'ulun. Kemudian yang satu ada wawunya ya panjang gitu, fu'ulun, 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 fi'alun, fi'alun, fu'alun, fa'alatun. Gampang. Ini hanya 6 loh, yang jamak kasroh itu hanya 6 tok, padahal banyak loh. Nek kowe kon ngapalno 20 ya 1 menit kayaknya kurang, bahkan 1 jam kurang. Sebenarnya tidak perlu dihafal, tapi tahu bahwa oh itu kalimatnya jamak. Sebenarnya kan kayak gitu. Cuman kan untuk mendasari bahwa itu adalah bentuk dari jamak kasroh, kan kamu harus hafal dulu. Bahasanya iki mlebu nang utak, orang lotok. Harus masuk ke otak. Oh, kalau ini kalimatnya jamak. Afmilatun jamak, fi'latun jamak, fa'alatun jamak, kayak gitu. Tidak menghafal bisa, tidak hafal berapa jumlahnya misalkan, tapi tahu bahwa itu kalimatnya jamak. Tapi untuk supaya masuk ke otak memang harus dihafalnya. Fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fu'alun, apa fa'alatun, fa'alun. Nah, sedangkan jamak taksir itu adalah isim yang mu'rab. Artinya kalau mu'rab berarti dia ada perubahan di akhirnya. Oke. Berarti kita harus ke tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya jamak taksir, tanda i'rabnya jamak taksir itu ketika rafat dengan dhamma, ketika nasab dengan fathah, ketika jar dengan sama dengan tanda i'rabnya apa? Isim mufrad, sama dengan tanda i'rabnya isim mufrad, dhamma, fathah, kasrah. Hanya saja kalau isim mufrad itu menunjukkan arti satu, sedangkan jamak jamak taksir itu menunjukkan banyak, kayak gitu. Ada pertanyaan? Saking bingungnya. Nek ngono aku sing takok. Apa perbedaannya jamak mudzakkar salim dengan jamak taksir? Jamak mudzakkar salim menunjukkan akil. Ya. Jamak taksir untuk akil. Ayo sing lanang kepriwe? Bener apa ora iki? Nggih kepriwe? Ayo moni. Apa perbedaannya kalau jamak mudzakkar salim mudzakkar salim dengan jamak taksir? Jamak mudzakkar salim apa? Fungsinya buat apa? Beberapa laki-laki. Ada pembeda di situ apa namanya? Beberapa laki-laki. Sedangkan jamak taksir menunjukkan arti banyak. Apa perbedaannya? Hah? Beberapa laki-laki kalau jamak mudzakkar salim, sedangkan jamak taksir menunjukkan arti banyak. Apa bedanya? Hah? Tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak itu piro? Tidak menunjukkan tapi bisa dihitung. Ayo sing duwe jawaban rasional. Kalau jamak mudzakkar salim itu untuk yang berakal. Sedangkan jamak taksir itu untuk yang tidak berakal atau ghairu akil. Kalau ghairu akil itu contohnya apa? Ya wedhus. Wedhus itu masuk kategori apa? Hewan. Nama berarti kan? Nama hewan. Terus apa? Selain wedhus apa? Selain hewan apa? Kata benda. Oke, contoh. Muslimun, seorang muslim. Ketika kita buat jamaknya berarti muslimuna. Seorang muslim berakal atau tidak? Berakal. Maka menggunakan jamak mudzakkar salim. Contoh masjidun. Tasniahnya apa? Nah, kalau muslimun tasniahnya?
Kalau isim tasnya itu sama. Kalau isim tasniahnya sama. Tapi kalau di jamaknya kita lihat dulu. Ini berakal atau tidak? Ini untuk yang akil atau ghairu akil? Kalau dia benda nama benda itu berarti contohnya masjid. Tadi kalau jamak isim tasniahnya masjidani. Kalau apa namanya? Jamaknya apa? Ya, masa jidu diantaranya atau babun abwabun. Bedanya di sini. Kalau dia itu bukan orang, maka jamaknya menggunakan jamak taksir. Kalau dia akil, berarti orang, maka dengan jamak mudzakkar salim. Bedanya di situ. Paham? Ada yang tanya? Tidak ada, berarti belum bingung. Nah, kalau tidak bisa bertanya berarti belum bingung. Oke. Sedangkan tanda i'rabnya jamak taksir ketika rafa dengan doma abwabun, ketika nasab abwa, ketika jar abwabin. A, I, U. Nah, jamak taksir termasuk isim yang mu'rab karena huruf akhirannya itu berubah-ubah. A, I, U. Bisa bun, ban, bin. Ini disebut isim mu'rab, isim yang berubah. Sedangkan muslimun itu jamak mudzakkar salim ketika rafa dengan wawu, ketika nasab atau jarnya dengan muslimina. Bedanya di situ. Kalau jamak mudzakkar salim itu untuk akil, jamak taksir untuk ghairu akil. Kebanyakan nama benda. Hajarun jamaknya ahjarun. Wazane af'alun. Nah, ahjarun itu isim mu'rab. Apa isim mu'rab yang mana? Jamak taksir. Kalau sudah menyebutkan jamak taksir berarti kamu sudah mengenal bahwa ahjarun itu mengikuti wazan af'alun. Bahwa itu bentuknya jamak, kalau sudah tahu artinya maka ini ahjarun jamak. Tinggal mengikuti wazan af'alun. Kalau tidak, berarti kamu harus hafal wazan-wazan ini. Af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'ulun, fu'ulun, fi'alun, fa'alun, fa'alatun, dan harus hafal. Nek wis ngerti artinya gampang, wah jamak taksir gue. Tinggal wazannya apa. Nek kelasnya kayak kowe, kamu harus hafal ini dulu. Nek lagi ngasai, lagi ngaji, oh ini jamak ya. Tinggal dianggalangan, oke wazannya gie. Piro-piro watu, piro-piro asu, piro-piro masjid. Nah, biasanya germanane niku bentuknya jamak. Kalau jamaknya jamak taksir dan jamak mudzakkar salim maknanya sama. Muslimuna, piro-piro wong muslim. Kadang ana muslimuna, wong muslim akeh. Muslimuna piro-piro wong muslim atau wong muslim akeh. Itu menunjukkan bahwa kalimat itu bentuknya adalah jamak. Hafal? Hafal apa ora? Ayo sing wadon ayo. Anu jamak kilah apa saja yo? Af'ulun fi. Jamak kasrah? Ayo sing lanang yo. Jamak kilah. 1 2 3. Jamak kasrah. Dan tidak hanya hafal tok tapi tahu tulisannya. Ya, kudu ngerti tulisannya. Tulisan itu kan mengikuti bacaan. Misalkan masjidun, ya berarti masjidun. Misalnya gilabun, oh berarti ada alifnya panjang, gilabun.
masajidu. Nah, tinggal mengikuti tok kan gampang itu. Makanya kalau kalimat itu bacanya misalkan ahjarun. Nek ahjarun berarti secara bacaan kan kurang genah. Kalau itu kamu menulis ahjarun, coba kamu tuliskan ahjarun. Kalau kalimatnya tidak sesuai dengan bacanya kamu bingung. Tapi coba kamu tulis ahjarun. Oh, berarti panjang, ada alifnya. Ahjarun. Kan kayak gitu. Nah, kamu harus hafal af'alun, makanya fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fi'alun, fu'alun, falatun. Wes dihafalkan, nanti besok kita latihan. Materi ini satu tok. Sekarang kita latihan. Contoh jamak taksir ketika rofa dengan domah sama dengan tanda i'rabnya isim mufrad. Ada kalimat ar-rijalu. Ar-rijalu kalimah apa? Isim. Apa tandanya isim? Karena ada al. Sudah ketemu? Ar-rijalu adalah isim. Termasuk isim murab atau mabni? Isim mu'rab. Isim mu'rab yang mana? Jamak taksir. Kilah apa kasroh? Nah, kalau sudah gila apa kasroh, kamu harus hafal wazan-wazannya. Kalau tidak, bingung. Kemudian ar-rijalu i'rabnya apa? I'rabnya rofa. Tanda rofanya dengan apa? Dengan doma. Kenapa dengan doma? Karena jamak taksir. Kira-kira wazannya apa? Fi'alun, rijalun, fi'alun. Kemudian qawwamuna. Kalimah apa? Kalimah isim. Isim murab atau mabni? Isim murab. Isim murab yang mana? Jamak mudzakkar. Nah, gampang kalau tahu. Oh, kalau jamak mudzakkar salim itu ada wawu, nun atau ya nun. Jamak mudzakkar salim. Berarti i'rabnya apa? I'rabnya rofa. Tanda rofanya dengan apa? Wawu. Dengan wawu. Kenapa kok dengan wawu tidak doma, tidak alif nun? Karena jamak mudzakkar salim. Qawwamuna 'alan nisa'i. An-nisa'i kalimah apa? Isim. Apa tandanya isim? Diawali huruf jar dan bisa dijerkan. Termasuk isim murab yang mana? Isim mufrad. Nah, makanya harus tahu tanda i'rabnya. Kalau tidak ada tambahan alif nun, wawu nun, ya nun, alif dan ta, maka berarti isim mufrad. Hanya saja nanti kamu bingungnya ini kalimatnya jamak atau tidak, kayak gitu. Padahal an-nisa'u itu kalimatnya mufrad atau jamak? Hah? Jamak. Tadi disebut isim mufrad, benar apa salah? Nah, enggak apa-apa karena kamu nggak tahu, Mbak. Oh, ini ternyata jamak. Kalau jamak berarti wazannya apa? Fi'alun. Nah, mulai mikir. Fi'alun. Nisaun. Sama enggak? Nisaun, fi'alun. Rijalun. Rijalun. Dengan ya sama ini. Nah, sama. Nah, pada baik. Sekalipun kamu tidak tahu artinya, kalau paham dengan wazannya rijalun, oh kok kayak fi'alun, oh jamak berarti ya, jamak. Nisa, oh kok kayak wazan fi'alun, oh berarti jamak. Gitu. Kalimat itu gampang ditenan. Contohnya kayak gini, nek wis mahir jilid 4. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu jamak. Qawwamuna juga jamak. Kemudian an-nisa'u jamak. Nah, itu kan rangkaian dari beberapa kalimat. Maka oh jamak. Kok setelah itu terus dipisah lagi ada mufrad. Kok terus tasnya. Kayak gitu.
Iki nek wis mahir gampang. Oh, iki ora mungkin qawamuna iku mufrad ndak mungkin jamak. Ar-rijalu tidak mungkin itu mufrad. Oh, di belakangnya aja sudah jamak semua. Ar-rijalu qawamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki ada berarti ar-rijalu berarti beberapa laki. Semua orang laki-laki kalau maknanya jamak kayak gitu. Semua orang laki-laki itu menjadi pemimpin bagi seorang perempuan. Itu kalau terjemahan kayak gitu. Meskipun terjemahnya tidak semuanya dijamakkan. Beberapa laki-laki adalah sebagai pemimpin-pemimpin perempuan-perempuan. Kan tidak kayak gitu. Itu rangkaian bahasa Indonesia kayak gitu. Tapi kalau bahasa Arab memang harus sesuai. Susunannya harus sesuai. Makanya kalau namanya semua perempuan, rijalu atau beberapa perempuan, semua laki-laki adalah menjadi tulang punggung atau menjadi pemimpin para perempuan. Tidak semuanya terus terlek di mana nih jamak kabeh. Beberapa laki-laki menjadi pemimpin-pemimpinnya seorang perempuan-perempuan. Kan tidak kayak gitu. Ayo lanjut. Isore bawah. Watu baru al-ashhuru. Al-ashhuru kalimah apa? Isim. Apa tandanya isim? Diawali al. Termasuk isim murab yang mana? Jamak taksir. Kila apa kasroh? Kasroh. Wazannya apa? Af'ulun. Ashhurun. Kila apa kasroh? Menyesatkan wazannya. Ashhurun itu kila. Coba wazan-wazan kila apa? Af'ilatun, af'ulun, fi'latun, af'alun. Nah, kok bisa? Kesesatan itu kok kompak gitu. Menyesatkan orang itu. Padahal kan tidak ada kesepakatan untuk apa kesesatan. Tidak ada Islam itu mufakat untuk menyesatkan karena tidak ada itu. Tapi ini ada kan gitu. Terjadi itu. Dan kompak mufakat. Kemudian lahum kulubun. Kulubun kalimah apa? Isim. Apa tandanya isim? Tanwin. Termasuk isim murab yang mana? Jamak taksir. Kilah apa kasroh? Apa wazannya? Fu'ulun. Kulubun. Irabnya apa? Tanda rafanya dengan apa? Kenapa dengan domah? Karena jamak taksir. Kemudian illam tujis al warosatu. Al warosatu kalimah apa? Isim. Apa tandanya isim? Diawali al. Termasuk isim murab yang mana? Jamak taksir. Wazannya apa? Kila apa kasroh? Wazannya? Wazan kasroh apa saja? Fulun, fi'alun, fa'alatun, fa'alatun, warosatun. Nah. Fa'alatun, warosatun. Kan sama. Fa'alatun, warosatun. Ya memang harus sering latihan. Kalau tidak sering latihan ya belum mengenal kalimat-kalimat itu jamak. Harus latihan. Engko tak wae latihan, ngesuk tak wae soal. Soal sing kudu dijawab dan harus dikoreksi secara sama-sama. Jadi dikoreksi kabeh. Jane mau arep tak siapno iki, tinggal di fotokopi, tinggal di print. Karena nanti kan soalnya kan beda, jadi ora podo iki. Misalkan ada 10 itu beda-beda. Jadi ora bisa nyontek. Ya apa tulisannya ora bisa karena beda nanti. Antara dengan temannya yang lain sampai 10 itu beda kabeh. Yang ini soal enggak? Soalnya sudah ada. Dan saya ndak mumet-mumet. Sing gawe ya kono urusane kana. Soalnya sudah ada, makanya Al-Mifta itu semua materi tes apapun sudah ada. Tinggal munggari ngeprint tok. Tadi belum sempat ngeprint. Insya Allah nanti besok masih ada satu pertemuan. Gue latihan.
Soalnya ki ora masa gurune kon irsa kalau ora mikir wis juga ngepintok gitu. Mikir ora kober. Apalagi buat soal itu berbeda-beda gitu. Lah ora kober ora. Kemudian walahum a'yunun. A'yunun kalimah apa? Isim. Kalimah isim. Termasuk isim murab apa? Jama taksir. Kila apa kasroh? Wazannya apa? Af'ulun. A'yunun. Kemudian bal ahyaun. Ahyaun termasuk kalimah apa? Isim. Apa tandanya isim? Tanwin. Ada tanwin. Termasuk isim murab apa? Jama taksir. Kila apa kasroh? Irobnya apa? Irobnya rofa. Tanda rofanya? Kenapa dengan doma? Karena jama taksir. Terus lanjut halaman berikutnya. Illa lukmatan au lukoman. Illa lukmatan au lukoman. Lukmatan termasuk kalimah apa? Isim. Kalimah isim. Isim murab yang mana? Hah? Lukmatan jama taksir wazannya apa? Ayo, ora fokus. Lukma terlalu fokus apa tidak fokus? Apa matanya fokus nang tulisan berikutnya tapi kupingnya sing ora fokus? Ora sinkron. Wes. Ada lukmatan, ada lukoman. Yes. Lukoman. Nah, lukoman. Kalau lukmatan isim murab apa? Benar isim mufrad. Bukan jamak mudzakkar salim. I'rabnya apa? I'rabnya apa? I'rabnya tanda nasabnya dengan apa? Kenapa dengan fathah? Karena isim mufrad. Kalau dibentuk isim tasnya gimana? Lukmatani atau lukmataini. Sedangkan kalimat berikutnya lukoman termasuk isim murab yang mana? Wazannya apa? Fu'alun. Fu'alun. Kila apa kasroh? Fu'alun termasuk kila apa kasroh? Kasroh. Wazan kasroh apa saja? Fu'ulun, fu'ulun, fi'alun, fu'alun. I'rabnya apa? Nasab. Tanda nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena jama taksir. Normalnya kalimat itu pasti rofa. Rofa itu adalah netral. Kalau nasab jar itu ada sesuatu yang mempengaruhi. Nah, fu'alun. Kalau dia nasabnya berarti fu'alan. Kalau jarnya berarti fu'alin. Sama. Lukoman. Nasab. Kalau rofanya lukomun. Kalau jarnya lukomin. Kayak gitu. Karena apa? Karena isim mu'rab. Akhirnya berubah a, i, u. Makanya kalimah mburi ki aja dikubis Arab fu'alun, nanti kan bisa fu'alan, bisa fu'alin. Karena ini isim mu'rab. Mu'rab artinya berubah. Kemudian bawahnya yusmi'ul al-khatibu. Al-khatibu kalimah apa? Isim murab apa? Al-khatibu. Khatibu. Bun kalau di dadalnya. Ayo sing lanang apa? Isim murab apa? Yakin benar isim mufrad? Hah? I'rabnya apa? I'rabnya rofa.
Tanda rafanya apa? Kenapa dengan doma? Karena isim mufrad. Tasniahnya apa? Khotibani. 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 Jamaah apa? Hah? Khotibuna. Itu nek jama' mudzakkar salim. Kalau jama' taksir apa? Hah? Bingung. Wis ora tekan kono, belum materi nang kono, malah tambah mumet aduh. Wis aja dipikir wis. Lupakan saja, lupakan. Kok bingung malah. Yang penting kita berusaha untuk mendeteksi dulu, jangan gawe sesuatu sing bingung. Jamake ya ana khutoba, ana apa? Akhtiba pirang-pirang. Kok malah bingung kowe? Wis fokus ke jamak taksir yang kasroh itu hanya ada 6. Sebenarnya banyak. Selain fu'ulun, fi'alun itu sebenarnya banyak. Ada apa? Mafa'ilu itu juga jamak. Mafa'ilu. Wis usah. Ketone kok bingung kowe. Wis. Artinya itu bahwa jamak kasroh itu sebenarnya banyak. Tapi di sini hanya ada 6. Kenapa kok hanya 6? Karena ini yang sering kita temukan di kitab kuning. Banyak muncul jamak kasroh yang kayak gini. Adapun nanti yang lain sambil nanti apa namanya tahu bahwa oh ternyata itu jamak taksir. Engko nang buri aja saiki mumet engko. Arkanal khutbati. Arkana termasuk kalimah apa? Isim murab apa? Jamak taksir. Wazannya apa? Arkanun. Wazannya af'alun. Sama ndak? Af'alun. Artinya itu polanya sama, bukan hurufnya loh ya. Kok dari terus ngarepe kudu alif misalkan, ya ndak. Misalnya kayak gilabun fi'alun, polanya itu sama. Gilabun fi'alun, arkanun af'alun. Nah, sedangkan di sini arkana. Nah, arkana berarti i'rabnya apa? I'rabnya tanda nasabnya dengan apa? Kenapa dengan fathah? Karena jamak taksir. Loh, kok padahal ndak ada al, tapi kok tanwinnya hilang. Engko di belakang materinya. Keterangannya di belakang. Wa ja'ala khilalaha anharon. Anharon termasuk isim murab apa? Isim murab jamak taksir. I'rabnya apa? I'rabnya nasab. Kemudian khilala ya wes harus dibahas. Ungkalnya gampang saja. Khilala. Apa isim murab apa? Isim murab apa? Hah? Apa wazannya jamak taksir? Hah? Wazannya? Fi'alun. Sama ndak? Sama ndak? Temenan? Sing mantep, padha ndak? Samanya di mana? Fi'alun khila. Nah, kayak gitu kok dipertegas malah bingung. Terus ja'ilil malaikati rusulan. Berarti isim murad jamak taksir. Wazannya apa? Fu'ulun. Wazannya fu'ulun. Nah, polanya sama. Fu'ulun. Berarti kalau ini nasab ya fu'ulan kayak gini.
fu'ulan kalau nasab. Ya, karena kita mengikuti tulisannya di sini rusulan. Kemudian kamatsalil himari yahmilu asfara. Asfaro sama dengan anharo, asfaro. Himar. Kalimat himar ini himar. Isim murab apa? Himar. Mufradnya apa? Hah? Kamatsalil himari yahmilu asfaron. Nah, oke. Tidak semua kalimat yang mengikuti wazan apa tadi? Fi'alun itu jamak. Ternyata himarun itu mufrad. Artinya apa? Himar loh, himar. Hah? Kok kerudung sih? Apa tadi? Dia apa? Keledai. Keledai apa kedelai? Keledai. Nah, maknanya himarun. Keledai. Berarti zamannya apa? Urung tahu ana sing krungu. Nah, ternyata himarun itu mufrad. Dari mana cara mengetahui? Dari maknanya. Wis. Ora samumat, tidak perlu dipahami iki. Cukup kamu bahwa kalau mengikuti fi'alun itu jamak. Contohnya tadi kayak apa tadi? Contohnya di fi'alun. Kilabun. Contohnya kayak kilabun. Nah, tahu bahwa mufradnya kalbun. Kalbani kilabun. Himarun ini mufrad. Maknanya apa keledai. Terus ngisore, ora usah dipikir ya. Wis pokoke kalimat iki tok wis, aja dipikir ya. Sementing kalau yang lain ketika itu maknanya jamak ya jamak. Kalau rusul terus, Hah? kan namanya utusan. Iya. Itu kan berarti ghairu akli apa akli? Begini. Contohnya rusulun. Nah. Kira rasulun mufrad. Ketika jamak dia rusulun sama dengan rajulun. Rajulun. Ketika jamak rijalun. Oke. Tadi kaidahnya kalau jamak mudzakkar salim itu apa namanya? Untuk yang berakal. Muslimun seorang muslim. Berarti kalau seorang muslim berarti kan berakal. Sekarang ketika ada lafal rajulun, seseorang, ada sifatnya ndak? Seseorang. Kalau bentuknya rajulun ini dia ketika jamak maka tidak bisa gimana? Rujuluna misalkan digawe jamak. Nah. Misalkan nek digawe jamak mudzakkar salim rajuluna tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena rajulun itu adalah tidak spesifik kepada sifat. Kalau muslimun seorang yang khotibun seorang yang khotib. Rajulun seseorang. Bisa akil, bisa ghairu akil. Kalau bisa kayak gitu, ambigu antara akil dan ghairu akil, maka dimasukkan jamaknya ke taksir. Rasulun utusan. Utusan itu kan bisa apa jenenge ya? Maksudnya bukan melekat kepada sifat. Kalau muslimun itu kan sifat seorang yang rasul berarti utusan. Kalau orang yang diutus jenenge mursalun. Mursalun, orang yang diutus. Mursalun. Orang yang diutus. Mursilun berarti orang terutus mursilun. Nah, kalau kayak gini maka
dia ketika jamaknya gimana? Mursiluna, mursilina ketika jamak sifat. Tapi kalau ini rojulun itu bukan melekat pada sifat. Rojulun seseorang, bisa seseorang itu muslim, bisa seseorang itu kafir. Nah, pokoknya kalau bisa dua maka dia kembalikan kepada jamak taksir. Sedangkan untuk yang akil, pastikan itu akil, maka dengan jamak mudzakkar salim. Tidak bisa rasulun menjadi rasuluna, tidak bisa. Tidak bisa kayak gitu. Sama saja dengan nabiyun. Jawabannya apa? Nabi, nabiyun, seorang nabi. Jawabannya apa? Anbiya. Mengikuti wazan apa? Hah? Anbiya. Afilatun. Afilatun itu ya, kalau masane afila ya bingung nulisnya. Afilatun, anbiyaun. Kayak gitu. Ketika dia bukan sifat maka dikembalikan ke jamak taksir. Wis. Sebenarnya tidak perlu mengono. Kalau dia bentuknya muslimina mudzakkar salim. Kalau gila pun jamak taksir. Wis. Itu tok. Untuk menganalisa kalimat maka harus hafal wazan-wazan itu tadi khusus untuk jamak taksir. Kalau selain jamak taksir tidak perlu wazan, cukup dengan tanda-tanda alif nun, ya nun, wawu nun, alif ta, gampang ini. Tapi kalau jamak taksir maka harus hafal. Iku jamak taksir. Contoh berikutnya, wa yuhawwilun nasu ardiyatahum. Ardiyatahum ya. Kalau ditulis lengkapnya kayak gini, ardiyata. Nah, misalkan dipisah berarti ardiyatun. Begini kalau dipisah dengan domir hum ardiyatun. Oke, kita bahas bahwa ardiyatun itu jamak taksir. Kila apa kasroh? Wazannya apa? Afilatun, ardiyatun. Terus berikutnya fi suhufin mukarramatin, fi suhufin. Suhufin termasuk jamak taksir. Wazannya apa? Fu'ulun. Suhufun fu'ulun. Suhufun berarti fu'ulun. Fu'ulun. Suhufun. Sama, polanya sama. Nah, apa wazannya gampang? Suhufun jamak. Karena ada kalimat yang sebenarnya itu bukan jamak tapi mufrad. Tuhurun. Nah, nang ngene bab toharo kan akeh. Tuhurun. Maka kiai atau ustadz atau siapa yang mulang harus doktrin. Ini bukan bukan jamak. Sujudun. Ngerti sujud? Sujudun. Sebelah pinggir kali, sebelah jembatan. Sujudun. Maka yang mulang yang mengajar bahwa ini harus didoktrin. Doktrinnya apa? Ini bukan jamak, berarti tapi kok kayak fu'ulun? Iya, betul tulisannya kayak fu'ulun. Nah, makanya kalau ngaji itu harus didoktrin. Ini bukan jamak tapi mufrad. Kan banyak. Tuhurun, sujudun. Terus apa lagi? Banyak itu.
Nah, maka tidak usah bingung. Ora usah bingung nggih. Sementing begitu engko ketemu kalimat sujudun termasuk isim murab yang mana? Isim mufrad. Karena sudah didoktrin bahwa ini mufrad. Doktrinnya mlebu apa ora? Tuhurun mufrad, sujudun mufrad. Terus apa lagi? Himarun. Kitabun, ya, kitabun. Kayak wazan apa? Fi'a. Nah, sama kan? Nah, tambah lagi. Kalau ketemu kitabun berarti nah, harus didoktrin kayak gitu. Ke mufrad cung, dul, le, mufrad. Kitabun. Di doktrin kayak gitu. Tapi kok kayak fi'alun? Iya kayak fi'alun, tapi ini kayak gitu. Nek wis didoktrin kayak gitu, ndak bisa dibantah. Ya yes, pokoknya mufrad cung kayak gitu. Dul, le, mufrad iki. Arep ngomong ke Isa apa sing alim tetep kitabun itu orang ngandel kowe, takon malaikat Jibril. Sedangkan kitabun itu jamaknya adalah kutubun. Nah, orang ngandel kowe nek kutubun iku jamak taksir, apa wazane? Fu'ulun. Nah, gitu. Fu'ulun, kutubun, beberapa kitab, kitabun. Kitab ya satu kitab itu, tapi tidak jamak, bukan wazan fi'alun. Wes dong. Oke. Apa no? Kitabun, sujudun, tuhurun. Perlu baik. Ketika ketemu kalimat itu, doktrinnya apa? Mufrad. Ketemu sujud, mufrad. Pas sujud tumbas kok. Jenengan dewek anu kiambaan apa? Anu wong pirang-pirang Pak, dewekan. Nah, sujudun itu mufrad. Oke, apa maning kalimatnya sing bentuknya kayak gitu? Ayo sing kowe ngerti, sing biasa ngasai kitab gitu. Apa? Khinjirun. 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 Wazannya apa? Khinjir maksudnya kan? Lah wazannya apa? Mufrad apa jamaah? Mufrad. Ya, nek iki pasti ke mufrad. Jamaknya apa? Jamaknya apa? Jamaknya khona ziru. Apa sih artinya sih? Ana ngerti kenal celeng? Ngerti celeng apa ora? Takon kacamu sebelah, ngerti celeng kowe? Jamaknya khona ziru. Nah, nanti ini pembahasannya di belakang. Kok tidak bertanwin, kok namburi? Ora usah dipikir, tak hapus bae, tak hapus. Khona ziru tidak masuk jamak taksir. Kok namburi pembahasannya. Langsung al wala'u min hukukil itqi. Hukukun termasuk jamak taksir wazannya apa? Fu'ulun hukukun. Mufradnya apa? Mufradnya hak. Apa sih artinya sih? Hak, hakun yang hak. Hak. Kalau jamak berarti hukukun. Fu'ulun. Pahami saja bahwa hukukun itu jamak mengikuti wazan fu'ulun. Nah, sepenting kayak gini gampangnya. Kok ketemunya lafalnya hukukun, fu'ulun jamak. Dah. Adapun nanti itu jamak atau tidak itu tergantung sing mulang. Oh ini mufrad, ini jamak. Pun usah bingung-bingung kalau hukukun itu jamak. Kemudian fasabbihu wa idbaron nujumi. An-nujumi juga jamak taksir wazannya apa? Fu'ulun. Kemudian adillatin.
alal mu'minina adillatun, adillatin. Wazannya apa? Nah. Oke. Adillatun, adillatun. Wazannya afilatun. Nah, ini kira butuh penjabaran. Yang kira butuh iklal. Adillatun. Aslinya apa? Aslinya dia, ayo mbak apa? Enggak, aslinya apa namanya? Mengikuti wazan afilatun apa tadi? Oh, kurang ya. Nah, gini. Adlilatun. Mengikuti wazan afilatun. Oke, iklal. Apa namanya? Sing tahu ngaji iklal, bu tahu ngaji mbur aku ya. Gini. Ketika ada dua huruf yang sama, adlilatun. Ketika ada dua huruf sama, yang huruf yang sama apa nih gini? Lam. Ketika ada dua huruf yang sama maka nak tajwid apa? Ya cara nak tajwidnya apa? Ya diidghamkan. Idgham itu apa sih? Ketika ada dua huruf yang sama maka dibuatkan satu huruf kemudian ditasdid. Aslinya dia adlilatun. Adlilatun, afilatun. Karena ada dua huruf yang sama maka ditasdid menjadi adillatun. Nah, tak terus meneng. Men genah. Set. Harokate ben genah kayak gini. Kurang gede, kurang gede. Kurang gede apa ora? Adillatun. Artinya apa kira masih ngerti? Itu adlilatun mengikuti wazan afilatun. Afilatun. Kemudian ketika ada dua huruf yang sama yaitu lam karo lam, ya dua huruf lam, maka huruf lam yang pertama itu dimasukkan ke huruf lam yang kedua, maka jadinya kepriwe? Nah, ketika sudah dipindahkan menjadi gini, adlatun. Lalu terus lam ini maka huruf lamnya ini dzalnya menjadi berharokat. Berarti harokat ini dipindah begini, ping. Jadi ini apa? Ya kayak gini tulis maning. Adillatun. Adillatun. Ya mung iki tok wis, iki tok ora liyane wis. Adapun yang sama kayak gini ya prosesnya sama. Adillatun. Terus contoh mana apa? Apalagi contohnya? Adillatun, akillatun misalkan, sama. Akil. Pokoknya yang bentuk-bentuknya kayak ini. Adillatun, akillatun. Terus apalagi? Pokoknya bentuknya kayak gini pasti itu lamnya double, tidak hanya lam tok. Dah gini, pokoknya kalau ada huruf seperti ini modelnya akillatun, adillatun, terus apa namanya? Apalagi? Kalau yang modelnya kayak gini pasti mengikuti wazan afilatun. Wes aja bingung-bingung. Betul ketemu kalimat kayak gitu. Adillatun, akillatun, terus apa maning?
Ayo kowe ngerti apa ora? Jarang. Jarang. Iya. Buruk wis mumet. Dah. Pokoknya agar ketemu adillatun itu berarti mengikuti wazan af'ilatun. Berarti jamak taksir. Oke. Alal mu'minina iku isim murab apa? Alal mu'minina. Jamak mudzakkar salim mu'minina. Muslimina. Musyrikina. Gampang, pokoknya nggak sih model-model lagi mesti jamak. Musyrikina. Terus apa maning? Muslihina. Apa maning ayo? Munafiqina. Nah, kalau kayak gitu pasti jamak mudzakkar salim. Ya memang butuh latihan ben kalimat-kalimat itu populer apa maksudnya masuk di memorimu. Ben familiar dulu. Ki apa macane ge? Uli ajnihatin. Ajnihatin termasuk jamak taksir wazannya apa? Af'ilatun. Ajnihatun. Mufradnya apa? Mufradnya janahun ajnihatun ngono nggih ajnihatun atau kayak gini ya karena janahun termasuk kalimat kalau janatun satu nek dua jannatun iki apa artinya sih? Jannatun swarga. Dua swarga? Jamake? Nah, jannatun piro-piro. Nah, ternyata jamak taksir yang kasroh itu fa'alun itu juga fa'alun jamak, tapi kamu hafalnya kan hanya 6. Fu'ulun, fi'alun, fa'alun, fa'alatun. Ternyata fa'alun juga ada jamak, tapi jarang. Jananun ya pokoknya hanya kalimat ini tok. Janahun. Wes, rasa bingung. Karena jamak kasroh itu banyak yang saya katakan ada sekitar 10 lebih, 20 lebih. Di antaranya itu tadi. Tapi ora usah bingung-bingung, sementing dihafalna sinem bae. Fu'ulun, fi'alun, fa'alun, fa'alatun. Wis 6 tok bae, gampang, dikorting bae. Karena itu yang paling banyak kita temukan. Kemudian ahkamul hududi. Al hududu juga jamak taksir wazannya fu'ulun, hududun, fu'ulun. Oke. Latihan. Tuliskan wazan dari jamak taksir yang ada di dalam tabel berikut. Ditulis silakan tulis. Nah, ora ya ora masalah. Yang penting tahu bahwa itu wazannya yang itu dari beberapa jamak taksir. Akhbarun. Berarti wazannya apa? Af'alun. Asobatun wazannya mudunun. Kutubun. Amsilatun, kurubun, ashurun, akwatun, sihamun, rusulun, adru'un, furudun. Terus buatlah jamak taksir dari isim mufrad yang tersedia dalam tabel berikut. Nah, dari isim mufrad dirubah menjadi jamak taksir, menyesuaikan wazan-wazan yang sudah ada. Kepenang wazan wis ana mung gari nulis tok. Bisa nulis nulis dewek maju. Ya sing wani bae sing maju nek ora wani ya wis. Ana sing maju, ayo maju.
Sing berani maju, ayo. Iya maju. Nah, Oh di sini. Di sini. sementing wani maju. Engko kan susu kan wani bojo iku. Oke. Hajarun jamaknya mengikuti wazan af'alun. Ahjarun. Wazannya ditulis sisan, wazannya. Wes cukup. Ayo berikutnya. Ayo nih maju ora. Fasikun mengikuti wazan fa'alakun. Ayo. Nah. Fasikun. Bagi aku pecawatun ya. Fasikotun mengikuti wazan. Ayo nasi maju maning. Ayo dibeneri kalimatnya. Beneri kalimat iya. Bener apa orang, Mbak? Hah? Kurang tepat. Ya sing tepatnya kepriwe? Padahal wazannya nang kene fa'alatun. Nah. Beda apa, guys? Begini guys, ya. Ini kan ya. Wes? Ya wis tulis ngisore. Masa beneri ketok langsung mundur ya. Oke. Sahifatun. Wazannya fa'ulun. Ana sing maju maning? Maju ora ham kowe ham? Maju ora? Ayo plok. Ora ana ya wis gantian kene. Fa'ulun, suhufun, harfun. Af'ulun. Ayo liyane. Ra'sun. Ayo. Ana sing berani? Ra'sun, kek anu rupane. Ra'sun, fu'ulun. Mandan angel iki anggo sing ora biasa bingung. Ru'usun. Wazannya apa wazannya? Ya fu'ulun. Sandingnya ya kena. Ya sekono ora apa-apa wis. Fu'ulun. Mbak bener ndak? Hah? Bener tulisannya gitu? Hah? Anggo apa? Hamzah. Ya, diganti hamzah. Ru'usun berarti alifnya diganti hamzah. Oke. Tangannya ireng kok malah. Ru'usun fu'ulun. Ya, jane wis bener, cuman ketika ada hamzah kayak gitu maka kudu ana apa jenenge ya? Ana penyambunge. Alif kan ora bisa disambung. Tapi ya, pokoke rada maksude. Ketika alif ketemu wawu kayak gini, nyambungnya ke priwe? Kan ora bisa disambung.
Maka untuk menyambungnya harus ada. Nah, anak tumpangannya gitu, anak tumpangannya gini, ru'usun. Nah, hanya itu tok, itu hanya persoalan tulisan. Hanya persoalan tulisan. Karpet jadi sudah benar tadi, sudah benar. Cuman hanya persoalannya hamzahnya harus ada nyambung. Hamzah kalau alif ada enggak? Beda. Kalau alif ya alif, hamzah hamzah. Alif kan orang bisa disambung. Ada hamzah wasol, ada hamzah kotok. Ngerti kotok, ngerti wasol. Aduh, tajwidnya kepriwe iki tajwidnya? Hamzah wasol iki contohnya apa? Ayo sertakan wis materi ini. Pengen ilmu tajwid itu, ilmu tajwid. Ayo Mbak maju lagi. Saya tabrakan. Yo sud sing sud ya kena. Ayo. Kalimatnya bikrun. Artinya apa bikrun? Orang sing ngerti bikrun artinya. Hah? Bikrun wazan jamake af'alun. Beri sing disi kalimatnya sih, oh dhuwur ya. Di kalimatnya kepriye? Kebalik, Mbak. Kafe karo ba kebalik. Bikrun berarti ba disit nembe kaf. Ba disit nembe kaf. Abkarun af'alun. Ngerti artinya? Ya wis, ora ngerti ya, golek dewek. Ayo maju maning, Mbak. Lah kowe maknane sing ngerti ki apa wae? Ngertine faslun tok. Faslun iki Ba'irun. Wazane jamak af'ilatun. Gawa bukune ya ora bingung. Ba'irun. Ba'irun. Jamak taksire mang itu wazan af'ilatun. Liane aja maju. Ayo kudu sing liane lho. Kalau yang sudah ndak perlu maju lagi lho. Wazane af'ilatun ab'iratun. Ya benar dak? Benar apa ora? Kayak ngerti-ngerti ya sing bener sing kayak apa. Ayo maju maning. Ada yang maju? Yo. Syahrun. Loro maning syahrun qalbun karo hurufun. Ayo siapna. Syahrun wazan jamaknya af'ulun. Berarti tulisannya menjadi ditulis silahkan di sini. Ora ya ora apa-apa ben keton anyar bae kitabe. Asyurun wazane af'ulun. Syahrun menjadi asyurun.
Ya, terus berikutnya. Qalbun artinya apa? Kalau mengikuti wazan fu'ulun. Qulubun. Wazannya gampang kok, nulis ini gampang. Artinya untuk melatih, ngelatih dari perubahan wazan itu tadi. Terus ghurfatun. Ghurfatun. Iya udah benar itu, kenapa dihapus? Ghurfatun fu'alun. Itu ba apa itu? Itu ba dari mana itu? Itu dirubah ba-nya menjadi fa. Nah, tinggal kasih kepala aja. Nah, titiknya dipindah atas. Dipindah, dipotong. Nah, hurafun fu'alun. Dah. Wis biasa ngasuh tinggal latihan mawon. Pun wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.